Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada pagi hari ini seperti biasa di Ahad pagi kita bertemu kembali setelah sekian lama bulan Ramadan dan kemudian Idul Fitri dalam kajian kitab Nasha'ihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Jawa yang hidup di Mekah dan sampai akhir hayatnya beliau dimakamkan di sana. Baik untuk mencapai barokahnya, untuk memperoleh barokah atas ilmu beliau, kita sama-sama membaca Al-Fatihah bil khusus untuk Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah. Bab yang kelima atau makalah yang kelima, an Ali radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karama wajhah. Ali ini juga kerap digelari sebagai karamahullah wajhahu, orang yang diberikan kemuliaan pada wajahnya. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Ini kata-kata Ali yang paling terkenal, yang sangat terkenal, bahkan sering dikutip para ulama. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sungguh bahwa kenikmatan di dunia itu cukup bagimu Islam, nikmatan sebagai nikmat. Jadi tidak ada lagi kenikmatan dunia kecuali kita ini dilahirkan sebagai seorang muslim. Karena itu nikmat yang cukup buat kita. Jadi kalau kita punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, apa artinya ketika kita tidak ditakdirkan menjadi seorang muslim? Karena nikmat yang paling besar itu adalah kenikmatan Islam. Dan cukuplah Islam sebagai nikmat yang kita punyai. Fa in a'dhama ni'amillahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud. Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, sesungguhnya nikmat yang paling besar dari Allah kepada seorang hamba adalah ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud. Kita ini dikeluarkan dari tadinya tidak ada menjadi ada. Itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Kita beruntung dan bersyukur ditakdirkan sebagai makhluk Allah yang bernama manusia. Dan bahkan takdir Allah sudah jatuh, yang tadinya kita tidak ada menjadi ada di dunia. Itu adalah nikmat Allah. Allah menganugerahkan kenikmatan berupa wujud, sehingga ketika manusia itu ada, ketika kita itu hadir, kita bisa menyaksikan betapa agungnya kekuasaan Allah. Kita bisa menyaksikan pada waktu kita hidup betapa Allah itu maha besar, betapa Allah itu maha hebat. Dengan kita melihat alam sekitar, dengan kita melihat bulan dan bintang,
dengan kita melihat alam raya yang tersebar ini. Maka wajar ketika Ali pernah mengatakan, "Ma uhibbu an amuta tiflan summa adkhalul jannah." Lima dari Ali. Ali berkata, saya ini tidak suka kalau saya mati anak kecil, kemudian masuk surga. Kan anak kecil begitu. Anak kecil itu kan kalau mati sudah tidak punya dosa, langsung masuk surga. Ali bilang, "Ma uhibbu an amuta tiflan tsumma adkhalul jannah." Saya tidak suka kalau saya mati waktu kecil kemudian masuk surga. Kenapa? Karena ketika saya mati kecil maka saya tidak bisa menyaksikan keagungan Allah. Sehingga kita ini sampai saat ini masih diberikan anugerah kehidupan Allah, nikmat oleh Allah, sehingga kita bisa menyaksikan betapa dunia ini nyata, betapa keagungan Allah itu tersebar tidak hanya pada diri manusia, tetapi juga pada bintang-bintang, pada bulan, pada matahari, pada langit, pada alam raya, bahkan pada diri kita sendiri. Kita bisa menyaksikan betapa semua adalah kekuasaan Allah yang terbesar, sehingga itulah nikmat. Wa ikhrajuhu min dulumatil kufri ila nuril islami. Dan yang terpenting adalah kita ini sudah dikeluarkan oleh Allah min dulumatil kufri ila nuril islam, dari kegelapan kekafiran kepada cahaya Islam. Sungguh kita beruntung bahwa kita ini hidup di zaman ini. Seandainya kita hidup di zaman yang lalu, mungkin ketika berada di zaman Nabi, belum tentu kita ini ditakdirkan sebagai seorang muslim. Siapa bilang bahwa kita saat ini menjadi seorang muslim, jangan-jangan ketika Allah mentakdirkan kita hidup di zaman lalu misalnya, jangan berharap kita menjadi sahabat Nabi. Bisa jadi Allah takdirkan kita menjadi Abu Jahal misalnya, menjadi Abu Lahab misalnya. Sehingga pada hari ini kita patut bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan, bahwa kita sudah dikeluarkan atau ditakdirkan Allah menjadi makhluk yang wujud, yaitu manusia, dan Allah telah mentakdirkan kita keluar dari kondisi yang gelap ke cahaya Islam yang terang. Jadi Islam itu adalah nikmat, cukup bagi kita menjadi nikmat. Jadi nggak usah perlu muluk-muluk kenikmatan-kenikmatan yang lain. Banyak nikmat Allah, tetapi a'zamu ni'amillahi lil abdi itu adalah Islam. Karena Islam itu berarti kita bersyukur, mensyukuri bahwa kita ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Islam berarti kita bersyukur bahwa kita ini sudah diangkat oleh Allah dari dunia kegelapan ke dunia yang terang benderang, penuh dengan pengetahuan. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Ali kemudian melanjutkan, sesungguhnya di antara kesibukan maka cukup bagimu at-ta'atu syughlan. Cukup bagimu ketaatan itu sebagai kesibukan yang utama. Fata'atullahi ta'ala a'adamul asghal. Maka ketaatan kepada Allah adalah sebesar-besarnya, seagung-agungnya ketaatan atau kesibukan. Jadi kita tidak usah kemudian berkecil hati nanti kalau orang kelihatannya tidak kerja gitu. Kehidupannya cuma bolak-balik masjid, bolak-balik taat kepada Allah. Nanti kalau ditanya sama orang begitu, ya saya emang nggak kerja tapi saya sedang sibuk. Sibuk apa Pak? Sibuk taat kepada Allah. Karena ketaatan itu adalah seagung-agungnya sibuk, sebesar-besarnya kesibukan yang ada di dalam diri manusia. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah khawatir, bahwa sesungguhnya sibuk kepada Allah adalah kesibukan yang agung. Sibuk kepada ketaatan kepada Allah. Taat dalam arti kita ini tidak mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu taat, itu sudah cukup. Bahwa yang paling sibuk, yang paling besar kesibukan di dalam diri manusia itu bukan bekerja,
bukan mencari nafkah, bukan kemudian ada istilah kaki dipakai menjadi kepala, kepala dipakai menjadi kaki, bukan. Seagung-agungnya sibuk adalah mereka yang taat kepada Allah. Nah, taat tidak diartikan sebagai ibadah yang terus-menerus. Orang senantiasa berada di masjid terus-menerus, tidak. Ibadah itu luas, ibadah itu banyak, bahkan sedekah pun ibadah. Sedekah pun tidak hanya sedekah dalam artian materi. Kita memberikan uang, memberikan sandang atau pangan kepada orang lain. Tetapi sedekah yang terendah adalah ketika kita tidak melakukan perbuatan dosa dan salah. Ketika kita menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, itu adalah sedekah paling rendah. Sebab sahabat Nabi pernah bertanya, mereka juga iri dengan sahabat-sahabat lain yang memiliki harta. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, enak ya jadi Abu Bakar. Sudah orang kaya, dia beriman, takwa kepada Allah. Kalau beribadah cukup dengan memberikan uang, selesai. Sudah imannya diterima, Islamnya paling awal, orang kaya. Apalagi yang diharapkan? Kami ini orang yang beriman sama dengan Abu Bakar. Tetapi kami tidak punya harta. Kata Nabi, kullu sulamin minan nasi sedekah. Apa yang ada di dalam dirimu, di dalam ruas tubuhmu itu bisa jadi sedekah. Bahkan sampai membantu orang untuk menaikkan barang ke kendaraan itu sedekah. Sampai kemudian orang sudah tidak mampu lagi. Saya tidak mampu ya Rasul kalau begitu. Maka kata Nabi, cukup kalau kamu tidak berbuat buruk untuk dirimu, itu adalah sedekah. Jadi sudah, harta tidak punya, tenaga tidak punya, kemampuan ilmu tidak punya. Maka Nabi bilang, cukup ketika engkau menahan diri untuk tidak berbuat buruk, tidak berbuat dosa, memberikan contoh yang baik kepada orang lain, pada lingkungan, itu adalah sedekah. Sedekah yang terbaik. Sehingga kesibukan yang paling utama adalah taat kepada Allah. Lalu kemudian wa inna minal ibrah. Sesungguhnya sebagian dari teladan atau pelajaran. Ai al-izzah atau teladan, yakfikal mautu ibratan. Cukup bagimu kematian menjadi teladan. Ya memang begitu. Kalau kita mau mencari teladan, mau mencari pelajaran hidup, nggak usah jauh-jauh, lihat aja orang mati. Ya orang mati itu mau orang miskin, mau orang kaya, mau pejabat, mau rakyat biasa, itu matinya pasti dikubur. Nggak ada orang kaya matinya terus ditaruh di awang-awang, digantung. Nggak ada. Atau matinya dispesialisasikan khusus bahwa dia orang kaya, orang yang punya jabatan, matinya beda, nggak dikubur, nggak ada. Jadi kalau kita mau mencari pelajaran hidup, kita mau mencari teladan, maka lihatlah orang mati. Ya, semakin sering kita melihat orang mati, semakin kita sadar dan ingat bahwa sesungguhnya inilah pelajaran terbaik. Sebab ketika kita melihat orang mati, kita akan bertanya dan berpikir, sudah siap nggak kita mati? Karena mati itu kita tidak pernah tahu kapan, di mana, sedang apa. Ada orang yang mati yang berharap matinya enak, tetapi tiba-tiba justru malah sebaliknya. Bahkan ada orang yang lahirnya, misalnya lahirnya di Indonesia, besarnya di Malaysia misalnya, tapi matinya kok di Eropa misalnya. Jadi cuma tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan kita tidak bisa meminta. Kita tidak pernah bisa mengharap bahwa kita mati ingin di sini dengan si A, dengan si B. Sehingga ketika kita melihat kematian, setiap hari kita menyaksikan itu. Bahkan kita tahu tiba-tiba baru saja kemarin kita bertemu dengan si A.
hari ini sudah tidak ada. Maka ketika kita melihat kematian itu, seharusnya itu adalah pelajaran yang terbaik untuk kita. Sebagaimanapun tidak mungkin kita ini bisa memetik hikmah kecuali memetik hikmah dan pelajaran dari kematian seseorang. Mungkin ketika kita melihat ada tetangga kita yang mati, orang baik, Masya Allah, kebaikannya diingat terus sama orang, dikenang terus sama orang, lalu kemudian mungkin dibicarakan orang, dan bekas-bekas kebaikannya masih ada, terus dibicarakan orang tentang kebaikan. Kita mungkin tidak akan pernah lupa Soekarno itu sebagai seorang presiden pertama di Indonesia. Tidak akan pernah lupa. Padahal orangnya sudah mati. Kiai Haji Hasyim Asy'ari betapa menjadi ulama yang besar di Indonesia, ulama hebat. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi ulama hebat yang terkenal di Indonesia. Apakah mereka itu sudah mati? Ya, sudah mati. Tetapi seolah-olah masih hidup. Masih ada. Namanya sering disebut, kemudian kesalehannya seringkali menjadi contoh. Kebaikannya masih tetap hidup sampai sekarang. Bahkan banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang yang langsung bertemu dengan beliau dan bahkan menjadi murid beliau. Atau tidak seperti itu, keturunan beliau lah kira-kira. Bangga sekali ketika kita menyatakan saya masih ada hubungan saudara misalnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita masih punya hubungan saudara, hubungan darah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Luar biasa itu. Orangnya sudah tidak ada, tetapi seolah-olah masih tetap hidup dan ada. Ini adalah menjadi bagian dari hidup. Ketika kita renungkan, sungguh kematian itu menjadi pelajaran yang terbaik. Karena pertama, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini dengan bekal apa? Artinya begini, kalau orang sudah siap mati, berarti dia sudah siap bekal. Tidak mungkin orang yang sudah siap mati, oh saya siap mati, tetapi nggak punya bekal. Sehingga kematian itu menjadi hal yang biasa. Mati itu kan pasti, tapi hidup itu relatif. Mati itu pasti. Pasti mati. Semua orang pasti mati. Tidak terpaut, tidak tergantung oleh usia. Tidak terpaut oleh umur. Tidak melihat kecil atau besar. Tidak melihat punya kedudukan atau tidak punya kedudukan. Tidak melihat pejabat atau rakyat jelata. Mati itu pasti, sedangkan hidup itu adalah relatif. Jadi kita kalau ingin sehat berarti milih hidup. Tapi kita nggak bisa milih antara mati dan hidup. Walaupun ada takdir yang menyebutkan kemungkinan ada takdir Allah yang menghindarkan kita dari kematian. Nah, ketika ada wabah misalnya, kalau kita tidak datang ke tempat yang berwabah itu untuk menghindari takdir Allah, tetapi mengganti dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Nah, sekalipun bahwa Allah sudah mentakdirkan kita ini jatuh di situ, tetapi kita bisa menghindari takdir itu. Kita menyambut atau mengambil takdir Allah yang satu, tetapi mengambil takdir Allah yang lain. Jadi begitu. Pertama tadi sahabat Ali menyatakan sesungguhnya bahwa kenikmatan dunia itu adalah cukup dengan Islam menjadi nikmat. Karena kita ini akan diperlihatkan ketika kita ini hidup lalu memperoleh kenikmatan di dunia. Dan kita menjadi orang muslim, kita akan menyaksikan betapa kekuasaan Allah itu sangat besar. Betapa kehebatan Allah itu luar biasa. Sehingga ketika kita ditakdirkan dari tidak ada menjadi ada. Ketika kita ditakdirkan menjadi makhluk Allah yang dikeluarkan dari yang gelap ke yang terang. Maka kita hidup di dunia ini melihat kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar. Jadi nggak usah kemudian heran ketika kita misalnya berjalan lalu kemudian kita menyaksikan ada orang yang begitu kaya, duitnya miliaran,
Kalau kita kan mungkin cukup dengan punya uang 5.000 diselipin di peci lah misalnya. Bersyukur kita menyaksikan dengan cara, ya Allah, betapa besar nikmat yang Engkau berikan kepada orang itu. Ya Allah, betapa hebat Engkau. Orang yang sama dengan saya, makhluk yang sama yang Engkau ciptakan, tetapi Engkau beri kelebihan rezeki kepada mereka, kepada dia. Sehingga dia uangnya banyak, bisa miliaran. Saya alhamdulillah cuma punya duit 5.000 diselipin di kopiah saya ini. Itu kan melihat kenikmatan Allah, melihat kebesaran Allah melalui orang yang banyak duit. Tapi jarang orang begitu ya, kadang-kadang kalau udah melihat orang kaya itu yang ada dia ngeluh, ya Allah salah saya apa gitu, salah saya ini apa ya Allah, kenapa kok Engkau takdirkan dia menjadi orang kaya banyak duit, saya tidak. Lah kok orang ngeluh, salah saya apa, udah jelas salahnya banyak. Ya orang begitu kan begitu, udah miskin, udah tidak punya apa-apa, tapi malah ngeluh, belagu namanya. Udah miskin sombong, ini kan kebangetan. Ya kalau ada orang kaya sombong masih mending lah gitu ya, kira-kira ya, walaupun ya tidak cocok. Tapi ini orang miskin sudah tidak punya apa-apa, sombong. Sombongnya begitu, ya Allah salah saya apa? Gitu. Kok Allah yang disalahkan? Seolah-olah bahwa Allah memberikan kemiskinan karena kesalahan Allah, itu bukan kesalahan dia. Jadi Allah melihat seperti itu seolah-olah. Padahal sesungguhnya ketika orang itu melihat kenikmatan orang lain, maka dia bersyukur. Allah itu maha besar, Allah maha kaya, Allah itu maha memberi kesempurnaan kepada sebagian di antara hambanya. Tapi saya kira jarang orang begitu. Itu namanya wali itu gitu. Ada orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta atau sedikit harta, tapi ketika melihat kenikmatan di depan mata, melihat kenikmatan orang lain, dia bersyukur. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau. Betapa maha kuasanya Engkau ketika Engkau jadikan ada orang di depan saya, di hadapan saya ini adalah orang kaya. Orang yang terkenal, orang yang hartanya banyak. Alhamdulillah saya cuma segini. Mudah-mudahan harta saya yang segini cukup bagi saya. Mudah-mudahan harta yang segini bisa bermanfaat dan memberi barokah pada kehidupan saya. Nah itu kan sebetulnya ciri-ciri orang Islam yang baik. Jadi sekalipun bahwa dia hidup mungkin tidak mendapatkan sebagian atau kenikmatan dunia yang bagi sebagian orang melihat itu adalah kenikmatan dunia, tapi dia merasakan sebagai kenikmatan sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, dengan cara kemudian dia mendoakan kenikmatan orang lain. Karena sebetulnya begitu kan, kalau orang itu pengen merasakan kenikmatan dunia, jangan melihat kenikmatan orang lain. Itu inti. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, jangan melihat kenikmatan orang. Cukup kita merasakan kenikmatan diri kita sendiri. Dan sungguh bahwa nikmat itu tidak hanya nikmat berupa uang dan harta, tetapi kesehatan yang kita miliki, kemudian kondisi yang kita punya. Kita bersyukur saat ini masih enak ngopi kalau bangun tidur. Belum tentu orang lain yang di sana mungkin sudah tidak boleh ngopi lagi. Mungkin ketika kita masih duduk di masjid ini, kita masih merasa sangat bahagia. Belum tentu orang-orang lain yang begitu pagi bangun tidur sudah ada protokoler, harus datang ke sana, harus diajak ke sana, harus pergi ke sana. Betapa mereka itu orang-orang sibuk yang susah seperti kita. Nah kita masih bisa duduk enak, ngobrol, ya Panto, ngopi-ngopi, itu, ketawa-ketawa, itu nikmat yang luar biasa. Belum tentu orang-orang lain merasakan seperti itu. Di saat kita bisa ngopi pakai gula, ada juga orang lain yang ngopi udah nggak boleh pakai gula lagi. Jadi betapa nikmat Allah sangat banyak dan besar, sehingga kita ini ketika melihat kenikmatan orang lain, ya jangan iri dengan kenikmatan orang lain. Cukup bahwa kita ini mempunyai kenikmatan, dan cukup bagi kita bahwa Islam menjadi nikmat untuk kita. Jadi berbanggalah, berbahagialah
dan rasakan nikmat Islam itu begitu luar biasa. Karena Islam mengajarkan kepada kita rasa bersyukur dan bersabar. Syukur ketika kita memperoleh nikmat. Tidak hanya memperoleh nikmat bahkan. Karena nikmat Allah ini sudah sangat besar dan tidak bisa kita hitung. Sehingga kita tidak wajar kalau kita tidak bersyukur. Maka tadi ketika ada orang kaya kita lihat di depan mata kita, sedangkan kita hanya punya uang ya 10.000, 20.000. Kita cuma lihat orang, ya alhamdulillah, itulah kebesaran Allah. Nikmat Allah yang begitu besar ditimpakan kepada saya. Kenapa? Karena kita bisa menyaksikan betapa agung kekuasaan Allah ketika Allah memberikan keutamaan dan keistimewaan kepada hambanya yang selain kita. Jadi itu keistimewaan. Jadi jangan juga gengsi kalau kita nganggur, bahwa sesungguhnya ketaatan yang paling agung, kesibukan yang paling besar adalah ketika kita taat kepada Allah. Jadi udah hidup nyantai kan. Nah, kalau kita ditanya, wah saya lagi sibuk Pak, sibuk apa? Sibuk taat kepada Allah. Oh, luar biasa itu. Jadi nggak usah berpikir kemudian berkecil hati ketika kita menjadi seorang nganggur, kayaknya malu gitu. Sama tetangga malu gitu, nyuri-nyuri waktu, kadang-kadang pura-pura kita berangkat kerja, pakai baju rapi, pakai sepatu, padahal nongkrong di warung kopi. Ya sudah, mendingan kita biasa saja. Ketika ditanya, alhamdulillah saya sedang sibuk sekarang, sibuk taat kepada Allah. Luar biasa itu. Islam mengajarkan semangat yang luar biasa. Dan itu sudah ada, Ali sendiri bilang begitu, bahwa sesungguhnya wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Sesungguhnya kesibukan yang paling utama cukup bagi kamu adalah taat kepada Allah. Taat menjadi suatu kesibukan yang utama. Udah selesai, kemudian fa innal mauta akbarul mawa'idul linnas. Tadi bahwa kematian cukup menjadi teladan bagi kita. Fa innal mauta akbarul mawa'idul linnas. Sesungguhnya bahwa kematian itu adalah nasihat yang terbesar bagi manusia. Ya sudah, kita tidak usah membandingkan nasihat yang lain. Kalau ada orang beri nasihat, guru-guru kita memberi nasihat, orang lain memberi nasihat, tetapi ada nasihat yang paling besar, yang paling agung, yaitu kematian. Jadi melihat orang mati itu bukan takut, apalagi kalau mati malam Jumat, bukan takut, tetapi kematian menjadi nasihat yang terbesar untuk kita. Perhatikan saja, kalau kita ada orang mati, kita kalau dekat ya wajib takziah, kita datang, lalu kita perhatikan. Bila perlu kita melihat. Ya, saya beberapa kali melihat langsung, bahkan saya pernah dipanggil tetangga subuh-subuh Pak, jam 3. Saya diketok rumah. Ustaz, saya minta tolong, itu Bapak masih ada apa enggak? Saya bingung, saya bukan dokter. Jadi gimana? Ya udah saya datang, akhirnya saya coba melihat ya dengan feeling saya gitu. Ini Bapak udah nggak ada. Karena udah posisi sudah tidak ada nafas. Saya dekatkan ke dadanya juga, jantung sudah tidak berdetak. Saya pegang tangannya, urat nadi sudah tidak berdenyut. Ya, saya tidak bisa memastikan bahwa dia sudah wafat. Saya harus manggil orang ahli kesehatan yang kira-kira bisa mengidentifikasi kalau orang itu sudah tidak ada. Lalu saya menunggu sampai jam 6. Kemudian ada tetangga yang juga bisa mendeteksi itu. Saya panggil untuk memastikan bahwa orang itu sudah tidak ada. Luar biasa itu. Saya menunggu jenazah itu sampai nunggu orang datang dari jam 3 sampai jam 6. Saya melihat orang itu begitu tenang gitu, wafat di sebelah saya. Keluarganya itu kayak orang bingung gitu. Padahal itu orang tuanya sendiri. Jadi kalau orang bingung mungkin karena orang sudah uzur, sudah sakit, sudah sepuh, bingung tapi tidak bisa apa-apa. Karena di keluarga itu memang tidak ada laki-lakinya, ada perempuan. Laki-lakinya satu tapi mungkin kurang respect lah. Akhirnya ya ketika sudah ditentukan meninggal, wafat, itu menjadi pelajaran bagi saya betapa sebegitunya orangnya kalau wafat. Jadi jangan sampai kita ketika mati, ketika Allah panggil, lalu kemudian di antara keluarga kita ada yang mungkin memberatkan keluarga kita lah, kira-kira begitu. Ya, kalau mau kita minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, artinya bahwa kita tidak memberatkan keluarga. Gitu.
Mungkin ada di antara kita yang ketika wafat itu sakit lama gitu, menyusahkan orang lain. Digotong ke sana, gotong ke sini, dibawa ke rumah sakit ini kan luar biasa itu. Tapi ada orang yang wafat dalam keadaan tidak menyusahkan orang. Dia tenang di rumah di waktu senjanya. Tetapi kemudian orang banyak yang mendoakan karena kebaikan dia. Keluarga juga merasa tenang karena sakitnya tidak begitu berat, tidak begitu serius lah gitu. Hanya sakit sudah tua saja. Ini adalah bagian dari pelajaran yang bisa kita petik. Kita mungkin bisa tahu, oh ternyata kenapa ya beliau ini ketika mati kok tidak menyusahkan orang. Kita akan memetik pelajaran hidup dari situ. Oh ternyata dia ini ketika hidupnya banyak sedekah pada orang, baik kepada orang, dan tidak memikirkan apa-apa tentang masalah harta. Cukup baginya bahwa Islam menjadi keyakinan yang dia pegang, keyakinan yang dia anut. Kenikmatan itu disyukuri oleh dia. Tidak ada sesuatu yang dikeluhkan. Ya, orang yang banyak mengeluh tuh biasanya begitu, akan repot hidupnya. Tetapi kalau orang yang menerima, merasa cukup, itu akan merasa nikmat hidupnya. Nah sudah, kita nikmati saja, biasa saja. Apa yang kita punya kita rawat, apa yang kita dapat kita nikmati. Itu adalah bagian dari anugerah Allah yang memberikan kepada kita kesehatan. Yang paling penting adalah barokah di dalam hidup. Baik, kita lanjut sedikit lagi, satu lagi. Wal maqalatus sadisah, makalah yang keenam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam mim mustadrajin. Berapa banyak orang yang menjadi istidraj. Istidraj itu pelan-pelan. Ya, kadang-kadang istidraj itu selalu dikonotasikan secara negatif. Orang yang mendapatkan kenikmatan yang banyak itu jangan kemudian disangka itu adalah berupa anugerah Allah kepada kita terus-menerus. Jangan-jangan gitu. Bahwa ketika Allah memberi nikmat banyak, jangan-jangan Allah sedang menguji kita, akan menjatuhkan kita ke tempat yang paling rendah. Makanya kata Ibnu Mas'ud begini, kam mim mustadrajin ay ma'khudun qalilan bin ni'mati bi iktsariha alaih wa kam min maftunin. Nah, sekarang satu dulu. Kam min mustadrajin bin ni'mati alaih. Betapa banyak orang yang sedang pelan-pelan bin ni'mati, diberi nikmat alaih kepadanya. Bin ni'mati ay bi iksariha, atau ditambahkan nikmatnya, diperbanyak nikmatnya. Betapa banyak orang yang dalam keadaan istidraj melalui kenikmatan yang ditambah kepada mereka. Jadi jangan disangka, jangan dikira bahwa ketika kita dianugerahkan Allah nikmat terus menerus, dapat rezeki, taruhlah nikmat itu rezeki ya. Hari ini dapat proyeknya lolos misalnya 1 miliar. Tiba-tiba seminggu kemudian dapat lagi proyek 1 miliar. Besok lagi minggu depannya dapat lagi 2 miliar. Jangan anggap itu adalah sebagai sebuah nikmat yang Allah kasih terus menerus. Jangan-jangan Allah sedang memberikan peringatan kepada kita berupa nikmat yang banyak, tapi secara pelan-pelan Allah ambil. Kata Ibnu Mas'ud begitu. Tammim mustadrajin bin ni'mati alaih. Atau banyak orang yang istidraj, diambil pelan-pelan oleh Allah melalui nikmat yang Allah berikan terus-menerus dengan cara banyak. Terus-menerus. Kenapa dengan demikian? Karena ketika orang diberi nikmat yang banyak, terus-menerus orang lupa. Itu kebanyakan. Memang ingat, benar-benar ketika sudah dikasih, yang ada adalah wah luar biasa, beli rumah lagi. Kapan ingatnya kepada Allah? Beli tanah, beli lapangan gitu, semua dibeli. Ketika orang itu mendapatkan anugerah nikmat yang terus-menerus, maka yang dipikirkan adalah bagaimana kemudian memperbanyak dan memperkaya nilai materi keduniawian. Coba aja lihat manusia seperti itu. Kalau dikasih duit banyak,
Dipikirkan, ada datang orang, Pak ada tanah Pak, Bogor luasnya sekian, berapa harganya? Wah gue beli. Gitu. Udah nggak tanggung-tanggung dia belinya udah, karena duitnya ada, lupa semua. Jadi jangan dikira kami mustadrajin bin nikmati alaih. Banyak orang-orang yang sesungguhnya Allah sedang menguji melalui istidraj dengan memberikan kenikmatan yang banyak. Wa kam min maftunin, dan berapa banyak orang yang difitnah, ay memtahan bil bala, atau orang yang diuji dengan bala, diuji dengan ujian-ujian, bis sanai, dengan cara orang memuji, ay bi kasrati sana'in nas. Jadi betapa banyak orang yang kemudian sesungguhnya sedang difitnah, tetapi melalui ujian dengan orang-orang memuji dia. Jadi orang ketika sudah memuji dia, banyak orang memuji, Masya Allah, Bapak Anu sedekahnya banyak, di masjid Anu sedekahnya ada, di musola Anu sedekahnya ada, majelis taklim Anu Bapak itu juga yang sedekah. Ketika orang banyak begitu dia bangga. Jangan dikira bahwa ketika orang banyak memuji seseorang itu adalah merupakan Allah sedang mengangkat derajatnya. Jangan-jangan Allah sedang memberi ujian dan memberikan fitnah yang lebih besar dari itu. Makanya biasa saja. Ketika orang sudah dipuji begitu, wah betapa dia sombong, lupa pada akhirnya bahwa sesungguhnya orang memuji itu berarti adalah atas dasar kebaikan. Orang memuji itu berdasarkan Allah ridho kepadanya. Tetapi sesungguhnya ada orang yang memuji karena dia juga kebahagiaan dan kecipratan. Itu. Ada. Dia memuji setinggi langit karena dia kebahagiaan. Coba kalau nggak kebahagiaan. Nah, beberapa memuji. Jangan sampai ketika orang itu sedang dalam keadaan dipuji oleh banyak orang, tiap hari dipuji, jangan dikira itu adalah merupakan bagian daripada rencana Allah mengangkat derajat kita. Jangan sampai. Jangan-jangan itu adalah Allah sudah menentukan memberikan fitnah kepada kita yang akan lebih besar lagi. Jadi kam mim mustadrajin, yang kedua kam mim maftunin. Lalu yang ketiga wa kam min maghrurin. Udah banyak orang yang tertipu, ay mutmainnu qalbuhu fid dunya ghafilun anil akhirah. Orang yang tertipu karena dia merasa tenang hatinya dengan kehidupan dunia, tetapi sesungguhnya dia telah melalaikan kehidupan akhirat. Bisatri ay bisri la yubahu alaihi, dengan cara Allah tutup aib-aibnya di dunia. Jadi orang jangan merasa ketika dia punya kesalahan Allah tutup sehingga kesalahannya tidak terlihat oleh orang lain. Allah sengaja menutup aib orang secara terus-menerus, tetapi jangan sampai kita kemudian berpikir, alhamdulillah saya sudah tenang hidup di dunia karena aib saya Allah tutup. Kita korupsi misalnya, sini mah nggak ada ya. Kita korupsi misalnya, tapi tidak ketahuan. Terus kita berpikir, ya Allah, Allah sudah menutup aib saya. Saya selingkuh misalnya orang lain, tapi tidak ketahuan orang. Maka kita sudah bilang, ya Allah, Allah sudah menyelamatkan saya. Hidup saya tenang di dunia. Selamat, alhamdulillah selamat. Ada yang begitu Pak? Alhamdulillah nggak ada. Jadi selamat seolah-olah bahwa itu ketika kita merasakan betapa kita ini tenang hidup di dunia. Jadi ketika kita merasa bahwa Allah sudah menutup aib kita terus melakukan itu terus. Seolah-olah bahwa dengan cara seperti itu kita ini dihindarkan dan Allah sudah tahu pasti aib saya ditutup. Ternyata betul ditutup. Jangan. Tapi ketika Allah tutup itu seolah-olah seperti bahwa kita ini memang sudah melupakan akhirat pada akhirnya. Dunia terus. Ya, kalau kita korupsi sekali kecil nggak ketahuan Allah tutup. Karena kita merasa tenang di dunia, ambil lagi yang lebih besar. Ketika lebih besar Allah tutup juga, nggak ketahuan, tenang hati kita. Tenang, nggak ketahuan nih. Coba lagi besok deh. Kemarin 10 juta kecil, sekarang 100 juta, 1 miliar nih saya coba. 1 miliar Allah tutup juga, tabah, lupa kita. Ghafil anil akhirah. Allah
melupakan semua kehidupan akhirat. Lupa pada akhirnya semua nggak ada. Yang ada dunia terus. Kenapa? Allah tutup yang 10 juta, Allah tutup yang 100 juta, Allah tutup yang 1 miliar. Terus menerus. Maka jangan dikira bahwa ketika kita ini sudah berbuat seperti itu, lalu kita merasa tenang hidup di dunia dan kita merasa bahwa Allah sudah menutup aib-aib kita bisitri alaih. Tapi jangan sangka bahwa itu sesungguhnya adalah tipuan. Itu tipuan. Jadi biasa saja hidup. Makanya Abdullah bin Mas'ud bilang seperti ini ya tidak semata-mata bukan semata-mata ngomong, tetapi ini adalah dari dulu sudah ada. Maka dia peringati kam min mustadrajin bin ni'mati alaih wa kam min maftunin bis sana'i alaih wa kam min maghrurin bis sitri alaih. Ada 3 hal. Jangan dikira bahwa kita ini sedang mendapatkan nikmat yang banyak, pada sesungguhnya adalah kita istidraj, pelan-pelan Allah cabut kenikmatan. Jangan dikira bahwa kita ini dalam keadaan memiliki memiliki ujian melalui pujian-pujian yang orang-orang lain berikan pada kita. Jangan dikira bahwa itu adalah pujian yang membesarkan hati kita. Jangan-jangan kita ini sedang mengalami fitnah yang luar biasa. Jangan merasa dan jangan berpikir betapa banyak bahwa kita ini sedang dalam keadaan enak di dunia karena Allah tutup aib-aib kita. Padahal sesungguhnya kita ini sedang tertipu oleh kehidupan kita sendiri. Jadi itu adalah pelajaran hidup yang harus kita fahami. Jadi hidup biasa saja. Yang paling enak ya tadi sibuk dengan taat kepada Allah. Sibuk dengan kemudian kita merasa bahwa kita diberi nikmat Allah yang begitu banyak. Sehingga ketika melihat ada kenikmatan di dalam orang lain, kita tidak iri. Kita justru melihat ketika ada orang lain yang lebih nikmat dari kita, taruhlah dari sisi materi, kita bersyukur, ya Allah. Ternyata Engkau ini maha kaya, Engkau ini maha agung, Engkau jadikan hambamu yang di depan saya ini adalah orang kaya, banyak duit, yang hartanya banyak. Mudah-mudahan orang itu seperti itu menjadi orang yang kemudian tidak melupakan Engkau, ya Allah, taat beribadah kepadamu. Itu. Jadi seperti itu. Jadi hidup enak, tidak pernah iri kepada orang lain, tidak pernah kemudian melihat kenikmatan orang lain sebagai bagian yang menjadi kesalahan kita. Jangan sampai menjadi orang yang sudah miskin sombong tadi. Ketika sudah mah miskin tidak punya apa-apa tapi sombong. Seolah-olah bahwa dia itu menuduh Allah. Ya Allah, kenapa takdir Engkau kepada saya begini? Apa kesalahan saya? Padahal sebenarnya tidak begitu. Ketika kita melihat kenikmatan orang lalu kita bersyukur dan melihat itu adalah merupakan bagian dari keagungan Allah, bagian dari kehebatan Allah, bagian dari kekuasaan Allah, maka kita akan selalu bersyukur dan bersabar. Saya kira ini 2 aja ya, cukup. Ini nanti masih banyak. Jangan ada yang bertanya atau dipertanyakan. Istidraj itu memang menarik. Kata-kata istidraj itu kan orang naik sepeda itu kan darrojah. Jadi orang naik sepeda itu kan pelan-pelan, nyampe. Jadi istidraj itu kata-katanya pelan-pelan. Maka dalam bahasa Arab sepeda itu darrojah. Darrojah itu putar pelan-pelan. Maka ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan walladzina kafaru bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka orang-orang yang kafir yang ingkar terhadap ayat Allah, kata Allah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka akan kami anugerahkan, berikan kepada mereka secara pelan-pelan min haitsu la ya'lamun, dari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah akan memberikan azab pelan-pelan. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada ayat Allah, orang yang menyepelekan ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka secara pelan-pelan Allah akan menimpakan azab kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang tidak mereka ketahui. Itu Al-Qur'an. Jadi kata-kata istidraj sanastadrijuhum itu berkonotasi negatif. Nah, istidraj itu berarti suatu hal yang pelan-pelan gitu diambil kenikmatannya, pelan-pelan diazab, pelan-pelan dibinasakan oleh Allah min haitsu la ya'lamun,
dari tempat yang tidak mereka ketahui, dari cara yang tidak mereka ketahui. Jadi nggak usah gusar, nggak usah pusing. Sekarang udah musim pemilu, wah si Anu sudah mulai kasak kusuk, si Anu sudah kasak kusuk. Silakan saja. Betapa orang sudah merencanakan sesuatu sedemikian hebat, tetapi kalau Allah tidak menentukan, nggak bakal jadi. Udah gitu aja, tenang aja gitu. Nggak usah pusing-pusing orang, wah si Anu lagi kampanye segala macam pendekatan. Ya udah biarin aja. Sehebat apapun rencana orang, kalau Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan jadi. Dan jangan ketika orang diberikan kehebatan tuh, yang sekarang kita lihat, jangan-jangan dia itu sedang pelan-pelan Allah binasakan. Ya pada akhirnya orang semua akan mati. Udah pokoknya mati semua. Nggak ada yang hidup. Mau 2 periode, 3 periode, 4 periode terserah gitu aja. Biarin aja gitu. Mau seumur hidup juga nggak apa-apa. Gitu. Toh kalau Allah menentukan mati saat ini, besok atau lusa ya mati, sudah mau apa lagi gitu. Dan ketika sudah mati orang semuanya dikubur. Demikian saya kira udah manfaatnya. Ada yang bertanya atau perlu didiskusikan? Iya monggo, silakan. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mohon diluruskan aja mungkin pendapat saya yang salah. Iya. Kenikmatan itu Allah berikan kepada manusia itu sama gitu ya. Kalau tafsir saya, Allah memberikan nikmat itu bagi manusia itu sama. Mungkin porsinya kan berbeda besar. Khususnya misalnya kayak rezeki. Kemampu porsi saya hanya satu, ya harus terima, artinya tidak bisa disamakan dengan porsi orang lain. Orang lain saya dapat 1, orang dapat 10, sehingga tidak ada timbul kesan. Untuk berpikir aja tadi Ustaz mengatakan seolah Allah disalahkan. Kenapa dia banyak, saya itu kan kita sama-sama. Ya. Itu ada Ustaz. Al-Quran membicarakan tentang masalah rezeki itu semuanya Allah tuh memberikan rezeki yufaddilu ba'duhum ba'du. Allah memberikan rezeki kepada sebagian berbeda dengan sebagian yang lain. Sehingga ketika rezeki si A lebih banyak daripada lagi rezeki si B, maka si A harus memberikan kepada si B sehingga harus sama. Maka ada zakat. Ada zakat, ada sedekah. Makanya Islam itu seperti itu. Ketika Allah itu memberikan sebagian rezeki yang berbeda dengan yang lain, maka harus sama. Sehingga orang yang lebih banyak memberi kepada orang yang kurang. Itu selalu begitu Islam. Sehingga ketika diberi rezeki yang lebih itu kepada yang kurang, maka sama rezekinya. Tetapi kebanyakan di antara kita kan lupa. Ketika orang punya banyak rezeki, dia tidak mau memberi kepada yang kekurangan rezeki. Sehingga akhirnya yang hukum alamnya harusnya sama, sehingga berbeda, akan jomplang. Nah ini kan yang membuat manusia sendiri. Allah sudah mengatur hukum alam ini natural itu secara seimbang. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, ada semua seimbang. Laki-laki dan perempuan. Itu sudah diseimbangkan secara natural oleh Allah. Tetapi yang membuat jomplang itu adalah manusia sendiri. Makanya bukan berarti bahwa rezeki dari sisi itu kan rezeki dari sisi perolehannya. Tetapi bahwa rezeki dari sisi nikmat itu sama. Allah itu adalah zat yang maha kuasa, Allah itu adalah zat yang maha adil, yang kemudian ketika menciptakan makhluk maka rezekinya Allah beri. Bahkan makhluk yang kita tidak pernah tahu, ada makhluk yang berada di dalam batu. Kalau kita batu pecahin, ada makhluk kecil keluar dari batu. Itu makannya dari mana? Tapi Allah beri rezeki itu. Jangan itu cecek aja ya. Kita kalau ada cecek itu makannya apa sih? Binatang yang terbang semua. Tapi kok dapat, Pak? Kalau dipikir-pikir, makannya gimana cecek itu? Yang dimakan binatang terbang semua. Laron, laler, nyamuk. Itu terbang itu susah. Cecek itu nempel di tembok, tapi makanannya binatang yang terbang. Tapi Allah kasih rezeki dengan cara itu. Toh buktinya cecek aja yang nempel di tembok, makan nyamuk bisa. Artinya rezeki yang sudah ada itu Allah tentukan kepada setiap orang. Dan perlu diingat bahwa sesungguhnya nikmat yang berupa rezeki yang ada itu adalah yang paling besar adalah nikmat sehat. Itu yang tidak tergantikan. Jadi kalau kita berpikir rezeki itu hanya berupa materi, harta atau perolehan yang kita peroleh sehingga tidak sama,
itu salah. Bahwa banyak orang yang uangnya banyak, yang hartanya banyak, berlimpah, tetapi makan gula udah tidak boleh, ya kan? Kemudian makan daging kambing udah dilarang, makan tongseng apalagi udah nggak boleh. Mendingan kita, betapa itu adalah nikmat rezeki yang kita peroleh oleh Allah itu kan seperti itu. Kita masih bisa makan enak, mereka sudah tidak bisa makan enak. Walaupun secara harta tadi, makanya Islam itu mengajarkan keseimbangan. Karena ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada sebagian orang di antara hambanya, maka seharusnya rezeki yang lebih itu diberikan kepada yang kurang. Sehingga pada akhirnya inti dari Allah beri rezeki yang sama itu di situ porsinya, sama rezekinya. Innallaha yufaddilu ba'dukum ba'da. Allah memberikan keistimewaan rezeki perolehan kepada sebagian dan sebagian kepada sebagian yang lainnya. Jadi sama. Betul, rezeki itu pasti berbeda. Berbeda dari sisi perolehan, bukan dari sisi kenikmatan. Karena belum tentu bahwa harta banyak itu nikmat. Jangan-jangan dia pusing mikirin tiap hari duit mau dikemanain. Nah, jangan pusing tiap hari keluarganya ngabisin duit mulu. Jadi belum tentu yang kita lihat itu adalah hanya sekedar yang kita tahu, bukan kita yang ngerasain. Ya, nggak tahu kalau Pak Anto dikasih duit 2 miliar, 10 miliar mungkin udah pusing juga Pak ya. Pusing, coba aja. Kita yang biasa megang duit cuma 10 juta, 20 juta, tiba-tiba dikasih duit 1 miliar buat apa? Kira-kira apa yang dipikirkan? Belum tentu, yang ada kita pusing. Takut ada rampok datang ke rumah. Takut nanti dimintain saudara-saudara. Belum lagi orang pada datang ke rumah. Karena tahu kita punya tanah laku misalnya. Wah, berapa banyak saudara yang datang. Minta jatah, itu pasti begitu, pusing. Yang ada, dengan biasa saja. Ya cukuplah, hidup cukup enak gitu, sehat, terutama sehat ya. Nikmat itu kan tidak hanya seperti itu. Nikmat kita bisa berkedip aja nikmat banget. Belum tentu orang yang bisa berkedip. Bahkan sampai nikmat itu sama. Kalau perolehan rezeki yang berbeda. Ya, makanya istilah kenikmatan itu kan berkait dengan kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam Islam itu kebahagiaan yang bersifat material dan spiritual. Kalau di dalam orang-orang sekuler, orang barat itu kan kenikmatan itu kan life satisfaction, ya. Pemenuhan kebutuhan hidup doang. Jadi kalau selama dia pengen bisa, pengen ini bisa, itu adalah kenikmatan bagi dia. Tapi Islam, Muslim tidak begitu. Kenikmatan itu adalah nikmat dunia wa nikmatul quswa. Nikmat dunia itu nikmat di sini, quswa itu nanti di sana. Selalu beriringan. Muslim yang benar adalah beriringan. Saya tidak mau hidup dunia itu yang sementara. Kenikmatan yang kita peroleh, kalau perlu itu adalah bagian dari kita yang harus kita ambil. Tetapi bahwa kenikmatan yang penting itu adalah kenikmatan nanti di akhirat. Ya. Jika Allah mengambil saya saat ini, saya bersedia, saya siap. Saya pernah katakan begitu pada Pak Ahok. Jadi kenikmatan itu memang tidak bisa diukur, tapi saya merasa saya kalau subuh kok enak pada suatu saat ya, pada saat itu ya. Sehingga saya utarakan kepada Pak Ahok sambil ngobrol berdua. Kalau mengambil saat hari ini, saya siap Pak Ahok. Pernah saya mengatakan saya rasakan ya, dan tidak bisa diukur. Artinya kalau nikmat, kalau tidak banyak, ya Indonesia jadi pusing 2 kali besar. Ya itulah nikmat Islam, Pak. Kita punya nikmat sebagai seorang muslim itu nikmat sekali itu. Dan nikmatnya luar biasa. A'adzamu ni'amillah, itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur menjadi seorang muslim. Bayangkan kita ini kalau seorang muslim itu ketika jalan ke negara-negara non muslim, kita senang kalau ketemu orang Islam. Senang, Pak. Belum tentu mereka yang orang-orang yang non muslim ketika berada di negara muslim, ketika ketemu dengan muslim biasa saja. Karena tidak ada ini. Tapi kalau kita pergi ke Eropa misalnya, terus kita ketemu sama orang Islam, Masya Allah nikmat. Luar biasa. Itu yang salah satu contoh kenikmatan luar biasa. Islam itu nikmat.
Tapi orang yang non muslim belum tentu mereka jalan kemana-mana ketemu dengan sama agamanya gitu, nggak tentu. Sekalipun mereka berada di negara muslim, ketemu belum tentu. Tapi kita, maka Islam itu di situ untuk mengukur kenikmatan yang mudah itu gitu. Kita pergi ke luar negeri, tapi ketika kita melihat banyak orang yang tidak seagama, sekeyakinan dari kita, terus kita ketemu muslim, masya Allah muslim, senangnya luar biasa. Itu contoh dikit. Makanya nikmat Islam itu nikmat terbesar. Dan bahkan begitu ketika kita cukup jadi orang muslim, udah nggak usah perlu banyak gaya ya istilahnya. Cukup jadi orang Islam. Tadi Bapak bilang habis subuh masjid, nikmat luar biasa. Itu kan nggak tergantikan, tidak bisa diukur oleh materi. Tapi bahwa ukuran nikmat itu adalah ketenangan hati, kepuasan jiwa, bukan banyak harta, bukan dari banyak materi yang lain yang kita miliki. Tapi bahwa hati tenang, kemudian hidup enak, nyaman, hidup santai gitu. Ya bisa berkomunikasi seperti kita sekarang ini. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Saya kira begitu intinya. Udah, saya kira kalau sudah cukup, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ya kita banyak mengambil ibrah dan pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang penting adalah bahwa kita mendapatkan barokah ya dari keilmuan yang disampaikan oleh para sahabat, dari asar, dari hadis yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kita juga mudah-mudahan berada di sini, duduk dan mudah-mudahan didoakan para malaikat sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang menuntut ilmu. Sama kita, mudah-mudahan diberikan keistimewaan, kebarokan dan nikmat serta rezeki yang halal dari Allah. Amin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.